Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penonton sekalian dimanapun Anda berada saat sore hari ini, kita akan memulai pelayanan doa. Sebelumnya saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa secara khusus Engkau jamah Tuhan setiap hidup kehidupan kami, memuji memuliakan Engkau yang beracara dan menyatakan diri-Mu dalam hidup kami, dan Engkau juga yang menolong kami hingga saat ini, dan juga saat ini Engkau memberkati kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada, dengan roh dan kuasa-Mu, dan juga kuduskan kami, layakkan kami untuk saat pelayanan doa ini. Atmosfer yang ada dan juga peralatan yang ada di sini, Engkau Tuhan mengurapi, dan juga Engkau beracara. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan nyatakan kehendak-Mu, nyatakan diri-Mu kepada kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada. Bahkan substitusi diri-Mu para malaikat-Mu boleh nyata atas mereka, agar Tuhan Allah dimuliakan. Demikian hamba berdoa, dan segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak dari atmosfer ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu tolak dari kekasih-kasih-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Kitab Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Sekali lagi, Injil Kitab Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 yang diberi judul Yesus diurapi. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon di Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengkehendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, mungkin bagian ini Anda sering dengar, sering juga Anda baca. Satu hal yang kita akan lihat di sini mengenai perbuatan baik perempuan ini kepada Tuhan. Dan juga berbarengan dengan itu ada juga protes sanggahan, atau di situ ditulis rasa gusar dari seseorang, ya maksudnya seorang murid, yaitu salah satu dari Rasul. Dan kan di sini tidak ditulis siapa itu, tapi dari cara berpikirnya ini kita pasti tahu ini Yudas. Pasti kita tahu siapa itu. Cara berpikirnya itu pendekatannya, karena dia yang bergaul dengan uang, dengan perbendaharaan keuangan Yesus, maka dia itu yang protes. Kalau mungkin ditanya sama Petrus bagaimana? Petrus pasti akan diam, dia juga tidak tahu berapa harganya. Begitu juga kalau ditanya kepada Yohanes yang masih muda saat itu, Rasul Yohanes maksud saya, dia juga mungkin bisa bungkam. Dia bilang, ya sudah seharusnya seperti itu, dia meminyaki. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus, tetapi ini kalau kita lihat perempuan ini, kita periksa perempuan ini, ya di sini tidak ditulis dia itu siapa. Dia itu siapa? Tapi yang pasti bahwa dia melakukan sebuah perbuatan kepada Tuhan, dan gerakannya itu tentunya itu dari roh Tuhan, dari roh Allah. Karena dia melakukan ini, kalau kita pikir ini sangat spektakuler. Tiba-tiba dia datang dan mengurapi Tuhan dengan minyak dituangkan dari kepala. Ya, soal minyak narwastu sangat mahal,
itu memang sangat mahal. Ada catatan mengenai ini adalah sekitar gaji seorang pekerja selama setahun. Ini sangat mahal. Entah perempuan ini membelinya kapan. Apakah dia telah membeli lama waktu itu? Atau dia membeli dekat dengan peristiwa ini, di hatinya ada sebuah gerakan. Ada sebuah gerakan di hatinya. Dan memang ini tanda bahwa perempuan ini telah membuka hati untuk Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan dia tahu. Sesuai petunjuk roh kepadanya, dia harus melakukan ini. Dia harus melakukan, dia harus mengurapi Tuhan, walaupun dia juga tidak tahu untuk apa itu. Tetapi gerakan roh itu yang tiba-tiba, itulah yang dia lakukan. Nah, dia membuka hati kepada Tuhan. Dia membuka hati untuk sebuah manifestasi roh Tuhan dalam hidupnya, dan dia merespon itu secara benar. Bayangkan kalau dari segi akal kita, dia melakukan ini perbuatan ini, saya bilang spektakuler. Kenapa? Ini sama sekali spektakuler karena tidak terduga. Tidak terduga, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal perbuatan ini. Perempuan ini melakukan, entahlah perempuan ini apakah uangnya setelah dia melakukan ini, uangnya sedikit tidak banyak, tetapi dia telah memberi ini yang terbaik kepada Tuhan. Dia telah meminyaki Tuhan, atau dia telah mengurapi Tuhan mulai dari kepala. Nah, penonton sekalian, hatinya terbuka untuk gerakan Tuhan. Satu sisi ada di antara para rasul di situ, hatinya tertutup bagi Tuhan. Dia tidak mengenal, mereka tidak tahu. Hati mereka tidak meraba, mereka tidak merasa. Kenapa? Karena mereka berjalan dengan pikiran manusia mereka. Mereka nilai harganya 300 dinar lebih. Itu harga yang sangat mahal. Upah seorang pekerja waktu itu setahun upahnya itu dapat jumlah itu. Ini mereka protes. Dia gusar, di situ dia marah. Kenapa? Dia berjalan dengan pikirannya, dia menilai pikirannya. Dia menilai menurut pikirannya bahwa tidak sepatutnya perempuan ini lakukan. Itulah yang saya bilang spektakuler perempuan ini. Entah dia siapa, Maria Magdalena atau siapa. Dia telah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar kepada Tuhan. Ya, banyak orang juga berbuat baik, tapi tidak benar. Yang dimaksudkan Tuhan ini, perbuatan baik adalah perbuatan benar, karena dia mengalir. Dia membuka hati dan dia mengalir menurut alur dari roh Tuhan, roh Allah, dan dia dapati bahwa dia harus melakukan perbuatan ini kepada Tuhan. Di saat itu dia lakukan. Nah, di sisi lain ada salah satu dari rasul itu protes, dia gusar, dia marah. Kenapa uang sebanyak itu boleh diberi kepada orang miskin? Kok dibuang itu saja di kepala Tuhan itu, dia diurapi dengan minyak yang sangat mahal itu. Kan uangnya bisa dipakai untuk orang miskin. Nah, ini pikiran manusia, pikiran yang baik. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan. Bahkan di gereja-gereja kita, gereja organisasi maksud saya, sering banyak sekali pikiran-pikiran yang baik. Tetapi sebenarnya pikiran itu pikiran yang tidak berguna bagi rencana Tuhan. Perempuan ini entah siapa dia. Entah siapa dia. Dia telah mengurapi Tuhan dan melakukan sebuah perbuatan yang luar biasa. Menurut saya itu spektakuler. Kan kalau mau bilang, siapa di antara Anda yang berani memberi pendapatan setahun untuk Tuhan? Misalnya kan, kalau diberi contoh, siapa? Kan Anda pasti pikir-pikir, astaga, pendapatan setahun. Saya misalnya, Anda mungkin pegawai negeri yang setiap bulan dapat 5 juta rupiah. Setahun itu berapa? Ada 60 juta 12 bulan. Dan itu Anda kasih untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, atau Anda itu mempersembahkan kepada Tuhan, pastikan Anda pikir-pikir, oh masa, bagaimana ini? Mungkin perempuan ini tidak memiliki uang yang banyak, tetapi uang yang paling banyak itu telah dibelinya minyak ini untuk mengurapi Tuhan Yesus. Itu yang saya bilang spektakuler, luar biasa. Ini perkara yang luar biasa dahsyat. Dia dapat meraba hati Tuhan. Dia dapat meraba hati Tuhan dalam roh, dalam hati batinnya dia raba. Tuhan harus dilakukan seperti ini. Minyaki saja dia dengan minyak naras itu. Mahal, beli saja. Walaupun mungkin uangnya tidak banyak, dia telah beli. Dan dia lakukan itu. Sehingga apa Tuhan bilang? Kalau seandainya perempuan ini kaya raya, saudara-saudara, tidak ada perkataan Tuhan Yesus bahwa dia itu
akan diingat setiap peristiwa ini, setiap orang mengingat Tuhan Yesus dalam peristiwa ini, maka dia juga akan mengingat perempuan yang telah meminyaki Tuhan Yesus atau dia telah mengurapi Tuhan Yesus. Ini kenapa? Karena Tuhan tahu uangnya tidak sangat banyak, tetapi dia telah membeli dalam jumlah uang yang paling banyak yang dia miliki untuk mengurapi Tuhan. Bayangkan, saya mau bicara tentang gerakan di hati orang. Perempuan ini dapat meraba hati Tuhan. Dia dapat meraba rencana Tuhan, rencana Allah. Tidak persis sekali, tapi dia tahu, dia mengalir dan dia lakukan ini. Sementara di sisi yang lain, ada satu rasul yang mengatakan bahwa ini perkara yang memang tidak boleh dilakukan karena menghambur-hamburkan atau memboroskan uang. Padahal boleh diberi kepada orang miskin. Ya, mengenai ini memang ada bagusnya juga. Tapi sebenarnya banyak orang miskin itu karena apa? Karena mereka berdosa kepada Tuhan sehingga jadi miskin. Dengar baik-baik. Sebenarnya banyak orang miskin itu jadi miskin karena berdosa kepada Tuhan. Itu paling banyak. Ada juga yang memang diproses Tuhan jadi bangkrut. Itu yang lain. Proses Tuhan. Karena memang cara untuk orang tergantung kepada Tuhan Allah itu habiskan segala sesuatu dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bergantung pada hartanya. Dia tidak bergantung kepada uangnya. Dia tidak bergantung kepada kekayaannya. Tapi dia bergantung kepada Tuhan. Ada kalanya memang untuk pure on the have. Dimurnikan itu sebenarnya dengan cara pemiskinan untuk dikayakan. Tetapi yang saya tahu, banyak juga orang miskin karena dosanya. Penonton sekalian, sekarang pikiran kita seperti pikiran seorang rasul waktu itu sering salah kaprah terhadap rencana Tuhan. Saya mendengar orang-orang tengking dengan luar biasa ini masalah COVID. Padahal kan COVID dari Allah, beraba dengan hati. COVID dari Allah. Yang membuat gereja-gereja tutup siapa? Setan tidak mampu menutup gereja-gereja organisasi ini. Yang bisa melakukan itu siapa? Yang empunya gereja itu Tuhan sendiri yang melakukan. Allah yang menetapkan. Sehingga gereja-gereja tutup. Kalau gereja-gereja itu tutup bukan karena perbuatan setan. Setan tidak mampu untuk melakukan itu. Ini COVID, contoh COVID. Kita belajar memparalelkan pikiran kita, rencana dengan kehendak Allah, dan kita masuk dalam hati kita. Seorang perempuan pelacur bernama Rahab. Orang Israel saja baru mendekat Yeriko, dia sudah pikir-pikir kehebatan Allah Israel, kehebatan Allah Yahweh mereka. Dan dia memanifestasikan percayanya kepada Allah Israel itu dengan cara apa? Dia menyelamatkan pengintai-pengintai itu, dia kasih turun keluar dari Yeriko. Dan memang taruhannya nyawanya sendiri. Tapi dia tidak peduli. Memang ada kalanya respon dengan hati itu paling tepat, bukan perasaan, hati. Banyak orang di gereja itu organisasi menangis, berdoa sambil menangis, tapi sebenarnya mereka menangis karena mereka rasa masalah mereka terlalu berat. Sakit penyakit mereka terlalu berat. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan seperti perempuan ini. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dia belikan uangnya itu yang paling banyak untuk urusan meminyaki Yesus atau mengurapi Yesus. Nah, siapapun Anda, kalau dalam kekristenan Anda berjalan dengan pikiran Anda, siapapun Anda, tidak peduli pendeta, sarjana teologi, pastor, master teologi, atau mungkin Anda doktor teologi sekalipun. Kalau Anda berjalan dengan pikiran dan teologi Anda tidak akan pernah berhasil mencapai Tuhan. Anda tidak akan pernah berhasil mengenal Tuhan. Nah, memang untuk mengenal Tuhan, bukalah hati Anda. Bukalah hati Anda. Memang sulit orang buka hati kalau mereka hanya berkutat pada masalah-masalah mereka. Mereka bilang, Tuhan tolong, masalah saya tolong, sakit penyakit saya, sakit penyakit istri saya, sakit penyakit suami saya, tolong juga sakit penyakit anak saya, tolong anak saya yang sangat nakal, sulit didik, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong itu. Nah, masalahnya, kalau kita selalu berdoa meminta tolong kepada Tuhan, masalahnya, Tuhan itu sebenarnya sama seperti kita. Maksudnya begini,
Dia menciptakan Anda dan saya menurut peta dan teladan Dia. Artinya, Tuhan memiliki pikiran dan perasaan. Sebab itu Paulus menulis bahwa hendaklah kamu sepikir dan sehati. Sepikir, maksudnya apa? Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Jadi begini, Tuhan Allah kita memiliki pikiran, perasaan. Dia memiliki hati. Dia memiliki emosi. Kalau kita datang kepada seorang dan minta tolong terus, mungkin kakak Anda, adik Anda, atau suami istri Anda, atau juga saudara Anda, lama-kelamaan dia juga tersinggung. Kerjanya minta tolong terus. Perempuan ini telah ditolong Tuhan. Dengar baik-baik. Perempuan yang dimaksud ini, entah siapa dia, telah ditolong Tuhan. Dan dia tahu membalas. Dia mengasihi Tuhan yang telah menolong dia. Apakah Anda mengasihi Tuhan atau hanya sekedar mencari pertolongan kepada Tuhan? Kalau hanya sekedar mencari pertolongan kepada Tuhan, Anda itu tidak bermoral. Dengar baik-baik. Siapapun Anda tidak bermoral. Cuma tahu minta tolong. Tuhan tolong itu sambil menangis. Tuhan tolong saya, ini sakit, ini saya susah, ini miskin, ini saya dibenci orang-orang, ini begini, ini begitu. Lah, Tuhan memiliki emosi. Anda juga harus mengasihi Dia. Kalau Dia telah mengasihi Anda dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya dan memberi nyawanya untuk Anda, untuk kita semua, berhenti hanya minta tolong saja. Anda harus mengasihi Tuhan yang telah mengasihi Anda terlebih dahulu. Masalahnya kedapatan bahwa siapapun dia, lebih sering itu tidak mengasihi Tuhan. Dia hanya melayani egonya, minta Tuhan tolong ini, tolong itu, tapi dia sendiri tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak berjalan dengan hati, dengan pikirannya. Nah, masalahnya ini tidak berakal budi. Ini tidak berbudi pekerti, atau saya bilang tadi, itu si biadab. Saya ajarkan sesuai dengan apa yang ditarikkan Tuhan dalam hati saya. Layani Tuhan, Dia memiliki emosi. Anda layani Dia, menyembah, kemudian cari apa keinginan Tuhan. Jangan cuma cari tahu apa keinginan Anda. Misalnya saya, waktu saya berumur remaja, saya termasuk anak yang tidak banyak tuntutan dibanding dengan saudara-saudara saya. Kami ada 6 bersaudara. Yang tua sudah jauh lebih tua dari saya, dan beliau itu sudah lama mapan. Jadi sudah keluar tinggal kami berlima. Yang satu diambil oleh tante saya, kakak dari papi saya itu. Kemudian kami tinggal berempat. Saya termasuk tidak banyak tuntutan. Tetapi saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau saya mau meminta sesuatu kepada papi saya dan mami saya bilang begini. Saya harus bicara dulu dengan hati. Saya merayu mereka, kemudian meminta apa yang saya inginkan. Masalahnya, kita ini karena ada perantara, ada hamba Tuhan, kita main tembak. Saya mau ini, saya mau itu. Saya mau sehat saja. Saya tidak mau sakit. Tunggu dulu, siapa Anda? Dengar baik-baik. Tuhan memiliki ego. Dia punya perasaan. Dia punya pikiran. Cari apa pikiran perasaan Tuhan untuk Anda. Apa yang Tuhan inginkan untuk Anda. Jangan Anda serang-serang terus Tuhan dengan meminta pertolongan kepadanya. Itu tidak baik. Itu kekristenan yang rendah. Dan kalau ada teologi yang salah, itu juga penyesatan dalam gereja organisasi. Maafkan saya. Sebagai imam Tuhan Allah, sebagai pastor Allah, dengan jawatan dan jubah, saya mau bicara. Mungkin lain kali Anda yang meminta pertolongan Tuhan, Anda harus berhenti dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjawab doa saya. Mungkin belum terjadi sesuatu. Tetapi kan kalau Anda bilang berhenti dan mengucap syukur terus, Tuhan itu jadi malu kan? Kenapa? Dia punya ego, punya perasaan. Dia bilang, astaga si Alex ini. Dia kan belum sembuh, kenapa dia ini? Mengucap syukur sudah sembuh, saya sudah sembuhkan dia. Terpaksa Tuhan bilang, malaikat, Kat, coba tolong ke sini dulu. Pergi ke Alex. Sembuhkan dia sekarang. Kenapa? Itu malaikat tanya, kenapa Tuhan? Karena dia sudah mengucap syukur terus. Padahal dia belum sembuh. Dia bilang, saya sudah sembuhkan dia. Jadi kamu harus pergi malaikat. Pergi dan sembuhkan dia. Nah ini kita harus berjalan. Tuhan memiliki ego. Tuhan memiliki perasaan. Dia punya pikiran. Kan kalau kita melakukan dosa kan dia tersinggung.
Jadi jangan kita perlakukan seolah-olah maunya kita, itu tidak boleh. Sekarang cari, apa maksud Tuhan untuk Anda, Iris? Apa maksud Tuhan untuk Anda, Catherine? Anda cari itu. Ibu Rolinta, apa maksud Tuhan untuk Anda? Jangan kita hanya mau tahu bahwa Tuhan menolong kita dan kita minta tolong terus minta tolong, dan catatan kita di sana penuh dengan catatan minta tolong tanpa ucapan syukur dan tanpa kita mau berhubungan dan melayani Tuhan, mencari tahu kehendaknya untuk kita. Saya kira ini jelas. Perempuan ini berhasil. Kenapa berhasil? Setiap kali mereka memperingati kematian Tuhan, maka peristiwa ini juga diingat orang, dibaca Tuhan telah diurapi oleh perempuan ini. Itulah kenapa dia berhasil. Cuma dengan perbuatan ini dia berhasil masuk di Alkitab, dan juga kita harus ingat perbuatannya setiap tahun ketika kita memperingati kematian Tuhan. Peristiwa sebelum itu kita baca ini, di gereja kita baca ini. Ya, luar biasa perempuan ini. Mungkin Anda tidak terkenal, tetapi Anda bisa melakukan sebuah prestasi yang hebat untuk Tuhan. Hanya carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saya sebenarnya tidak mau seperti ini, tetapi Tuhan tetapkan. Sebenarnya saya untuk melayani orang saja saya menghindar. Jujur saya menghindar. Tetapi apa boleh dikata? Kalau Tuhan menginginkan ini, apakah saya harus lari? Apakah saya harus seperti Yunus? Saya juga sudah mencoba lari, tapi semua jalan saya ditutup Tuhan untuk lari, sehingga saya tidak bisa lari lagi. Ya, untuk itu Anda boleh tanya asisten-asisten saya, mereka lebih tahu apa maksud saya ini. Nah, Anda pikir saya juga takut untuk menjadi sombong. Ini salah satu cara saya untuk lari. Suatu ketika saya diperintahkan untuk menginjil, dan saya bilang, oh Tuhan, saya ini menghindar, saya saja di sini, tidak usah di sana. Saya tidak usah tampil. Dia bilang, engkau ini sombong karena tidak mau menjadi sombong. Saya menghindar dari rasa sombong. Tetapi ternyata kalau Tuhan menginginkan saya maju, saya harus maju. Sebab jika tidak, saya menjadi sombong terhadap ego Tuhan itu. Saya meninggikan diri, itu tidak boleh. Nah, Anda belajar berhubungan dengan Tuhan. Masih punya kesempatan berapapun umur Anda. Kalau Anda itu mau mendekatkan hati, cari Tuhan. Raba hatinya, raba pikirannya, raba perasaannya. Dan mungkin Anda akan terkejut. Ternyata Anda harus mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, karena itu hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan pertama-tama, Anda harus mengasihi Tuhan. Saya juga bukan berarti telah berhasil. Saya belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya belajar untuk mengasihi Dia. Saya mulai belajar untuk meraba hatinya. Oh Tuhan, tolong. Saya ini sesungguhnya hamba-Mu yang tidak layak. Tetapi saya merasakan kasih Tuhan mengalir di hati saya ketika saya mulai berusaha untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita manusia daging, banyak masalah dan banyak kekurangan. Tetapi orang yang nekat untuk berusaha mengasihi Tuhan, itu akan seperti perempuan ini, berhasil. Saya kira ini contoh yang jelas dan real. Silakan Anda buka hati dan cari Tuhan. Jangan Anda berpikir dan menimbang-nimbang dengan pikiran. Orang kalau menimbang-nimbang terus dengan pikiran, seperti seorang filsuf, dia tidak akan pernah maju untuk mendapatkan Tuhan. Tuhan tidak perlu itu. Tuhan perlu Anda. Hati Anda diserahkan kepadanya untuk Dia ubahkan. Seperti buli-buli itu yang dipecahkan lehernya. Mungkin kedagingan Anda harus dipecahkan. Anda harus lembutkan hati. Tuhan tolong, ajarkan saya bagaimana caranya mengasihi Engkau. Karena Engkau Tuhan telah mengasihi saya, memberi nyawamu. Dan saya ini telah diselamatkan, tetapi saya ini mohon tolong agar saya mengasihi Engkau Tuhan. Dalam segenap aspek hidup setiap hari, setiap saat. Tuhan memberkati Anda dengan firman ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan kami membuka pelayanan telepon lewat via WhatsApp, bisa juga lewat via Messenger. Bapak Ibu boleh menelepon langsung di via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menelepon langsung di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi.
Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Catherine. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta Lefran, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, amin, amin. Ya, terima kasih Ibu Catherine di Sabah, Malaysia. Tuhan juga menolong Anda untuk semua pekerjaan Anda, dan Anda juga boleh mendapatkan kasih Tuhan dalam hidup Anda. Saya kira ini saja, terima kasih. Ya, dan dari Ibu Arni Friska. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan saya biar kuat menghadapi pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Ya, memang untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, Ibu Arni tidak gampang. Kalau Tuhan mau proses orang, itu berat. Tetapi kalau Anda berjalan dengan hati, seberat apapun, Anda akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita walaupun keadaannya sulit sekali. Kalau orang itu, bebannya itu dia dapat selami dalam hati Tuhan, walaupun berat, dia itu dapat melaluinya, Ibu Arni. Saya pernah meninggalkan rumah saya anak seorang kaya, tapi saya harus pergi ke rumah doa. Tidak gampang, di situ saya tidur di sofa. Atas kemauan saya, ada banyak kamar di situ. Dan banyak ranjang itu free. Tapi saya telah memilih seperti itu hidup saya. Untuk mencari Tuhan. Biarlah saya mengalami kan sesuai dengan salib yang diberi. Karena waktu itu saya muda sekali dan saya mampu. Saya mampu dan kuat. Jadi Ibu, tolong pahami dari cara pikir Tuhan. Coba Ibu tanya Tuhan. Saya mau berdoa agar Ibu tahu. Dan tanya Tuhan, apa maksud Tuhan untuk Ibu? Saya sudah tahu. Tetapi saya mau Ibu dengar sendiri dari roh Tuhan. Angkat tangan kanan Ibu. Angkat tangan kanan Ibu. Pegang ubun-ubun kepala Ibu dengan tangan kanan seperti ini. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Engkau jamah Arni, tolong alirkan kuasa-Mu, alirkan kasih-Mu agar dia mengerti rencana Tuhan dan hidup benar. Demikian juga agar dia memahami apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Dan tidak berjalan menurut pikirannya dan mau menyelesaikan masalahnya. Tanpa bertanya Tuhan, Engkau tolong agar ia mengerti Tuhan. Dan kasih-Mu mengalir di hatinya, di jiwanya, di hidupnya. Beri damai sejahtera, sukacita dan ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Ibu Sujud Harefa. Shalom Pak Pendeta, tolong doakan kami supaya kami bisa dekat kepadanya. Kadang juga kami lupa waktu untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu sujud ya. Sujud. Ibu punya nama itu sujud. Sujud Harefa. Ya, Ibu angkat tangan kanan, Bu. Anda juga yang menginginkan Tuhan, Anda yang berusaha untuk mengasihi Tuhan, Anda angkat tangan kanan saat ini. Pegang ubun-ubun kepala Anda dengan tangan kanan. Saya akan mendoakan Anda, Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, turunlah roh dan kuasa-Mu jamah mereka, agar kasih-Mu menaungi hati dan jiwa dan hidup mereka, agar mereka mengerti maksud Tuhan, dan juga agar mereka mengenal Tuhan, dan dapat mencari kehendak-Mu di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, agar mereka hidup bahagia, dan penuh damai sejahtera sukacita dalam melayani Tuhan, dalam segala tugas pekerjaan mereka, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, kepala keluarga, sebagai anak. Engkau berkati Tuhan, sesederhana apapun hidup mereka, agar kasih Tuhan menjamah dan juga membuat mereka dapat mengasihi Tuhan, dan mengajar mereka untuk mengasihi Engkau, agar apa yang mereka harapkan daripadamu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Bapak Tautela. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan pekerjaan dan rumah tangga saya bersama istri, serta doakan ada benjolan di pelipis mata kiri saya agar disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, pegang dengan tangan kanan pelipis mata kiri ya. Engkau jamah kekasih-Mu Tautela. Jamah dan tolong, jamah benjolan di mata kiri, di pelipis mata kiri. Jamah dan buat benjolan susut dan hilang. Susut dan hilang. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Benjolan, susut dan hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Haleluya. Amin.
Ya, Bapak Ibu saudara penonton, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu yang ada di paru-paru, segala jenis penyakit yang ada di paru-paru, dan juga tulang, sakit penyakit yang ada di tulang, baik dia itu tulang keropos, sakit tulang atau penyakit apapun juga di tulang, atau penyakit jantung, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan juga sakit yang ada di kepala. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga bisa PS.Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari bingung untuk membukanya, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk. Jika sudah masuk dan sudah subscribe, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menekan tulisan yang bertulis playlist. Di situ sudah ada doa-doa. Di situ sudah ada judul yang bernama doa. Playlist. Ya, sudah ada di playlist. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengikutinya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau kasih tahu tentang tulang. Kalau tulang Anda tergeser atau bengkok, Anda boleh ikuti doa ini dan imani. Saya sudah melihat orang yang dia putar itu, di samping saya suruh dia putar itu. Kemudian saya lihat tulangnya bergerak, bergeser kembali pada posisinya. Bergerak kembali pada posisinya, tulangnya telah bergeser. Telah bergeser dan keluar, kemudian diikuti doa ini dengan iman, dan terjadi sesuatu. Tulangnya kembali. Termasuk Anda juga yang sudah umur, boleh ikut doa tulang ini karena untuk tulang keropos. Tulang yang keropos, rapuh. Rapuh itu penting sekali karena penyakit ini sering menimpa orang yang sudah umur. Osteoporosis ini sering menimpa orang yang sudah umur. Tulangnya rapuh. Jadi boleh ikuti juga doa ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. WA atau Messenger, kami akan bertanya kepada Bapak Pendeta Lefran Takumansang, kenapa banyak sekali yang menelepon itu, doa mereka tidak terkabul, apa penyebabnya? Ya, banyak yang terjawab, banyak yang terkabul. Ada sedikit saja yang tidak terjawab. Satu, masalah iman. Masalah iman. Saya beriman mereka sembuh, tetapi mereka sendiri tidak yakin. Ada juga orang yang pikir dia coba-coba kan. Masalahnya apakah ini boleh atau tidak? Tidak boleh, itu dia harus yakin seyakin-yakinnya. Yakin seyakin-yakinnya sehingga kuasa itu bisa bekerja. Bisa bekerja. Itu yang saya dapati. Itu ada juga yang ayan, dia terlalu banyak minum obat-obat medis itu, mengakibatkan sarafnya itu seperti terkunci. Sarafnya seperti terkunci. Kemudian ada juga yang memegang ilmu gelap, ilmu hitam, itu juga seperti terkunci. Saya tahu, saya rasa, berarti saya langsung bilang, yang bersangkutan untuk berdamai lagi dengan Tuhan dan arahkan hati kepada Tuhan. Ada seorang ibu namanya itu Maria Dorus, di wilayah Ambon. Dia sakit ambeien 20 tahun. Sakit ambeien 20 tahun. Saat itu juga hanya hitungan 1 menit, saya berdoa kepada ibu ini, dia langsung sembuh. Semalam saya cek, Ibu Maria bagaimana dengan ambeien Anda? Dia jawab, sudah sembuh. Saya sudah sembuh. 20 tahun disembuhkan Tuhan dalam sekejap. Tetapi ada juga kasus yang sama. Kalau untuk ambeien saya termasuk banyak ada misalnya dari sekitar 100-an orang misalnya. Ada 1-2 yang tidak meleset. Saya ingat yang di Singapura, saya telah berdoa, saya lepaskan tenaga, kuasa maksudnya. Dia tidak bergerak, bergeming ambeiennya. Padahal saya tahu itu ambeien yang tidak terlalu parah. Tetapi tidak terjadi sesuatu dengan dia. Jadi penting sekali Anda imani. Sebab itulah saya bilang, jangan terlalu kejar pertolongan Tuhan, tetapi Anda sendiri lupa berkomunikasi dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Kalau Tuhan sudah mengasihi Anda, Anda perlu mengasihi Dia. Sehingga bangkit roh iman itu dalam hidup Anda. Ini yang penting. Saya dulu memulai dengan cara apa? Saya hanya menyembah Tuhan. Saya banyak sekali berbahasa roh. Sampai Tuhan menjamah saya dan menambahkan saya dari hari ke hari. Saya kira ini saja. Terima kasih. Dan ternyata dari pelayanan dari Bapak Pendeta Reverend Takumansang, baik itu melalui radio ataupun secara langsung ataupun secara telepon, banyak yang disembuhkan, tetapi ada juga yang tidak disembuhkan karena seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa cara hidup mereka juga berpengaruh dan juga iman percaya itu yang paling pokok. Dan kami sangat mengharapkan bagi Anda sekalian untuk langsung mengirimkan doa lewat WA atau Messenger secara langsung, supaya ini ada dua arah. Dan masuk dari kolom komentar. Ya, masuk dari kolom komentar dari Ibu Dina Maranak. Tolong doakan Bapak Luther Sapak Palungan kanker lidah, Pak Pendeta. Tolong doakan lagi kambuh. Ya, Anda imani. Jangan lupa itu doa air putih itu, tolong diikuti terus sambil dia kumur-kumur. Dan saya bilang itu yang manggis dikombinasi dengan sirsak itu, coba tolong dilakukan lagi. Jangan lalai. Kasih keluar lidahnya. Kita berdoa. Pegang dengan ujung jari tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasihmu Luther, jamah dan sembuhkan dari kanker lidah. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tambahkan imannya. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan kanker pada lidah. Keluar dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Kanker pada lidah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kanker pada lidah keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara penonton, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang sudah terberkati lewat pelayanan kami, Bapak Ibu saudara penonton boleh memberkati juga pelayanan kami dengan mendonasi atau berpartisipasi dengan pelayanan kami. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin berpartisipasi memberkati pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor WhatsApp 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor 0812-8855-9499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin berpartisipasi atau mendonasi pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Dan silakan Anda masuk di pelayanan doa lewat telepon di WhatsApp maupun di Messenger. Silakan Anda masuk. Saya akan melayani Anda untuk penyakit Anda dan masalah Anda. Silakan. Dan masuk dari kolom komentar dari Yolan. Minta dukungan doanya Pak Pendeta agar anak dan istriku bisa terbuka hatinya untuk percaya akan Yesus. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Orang yang tidak percaya Yesus itu salah satu kemungkinan ada roh jahat dalam hatinya, dalam pikirannya dan jiwanya. Banyak orang tidak mau bertobat karena mereka berpikir bertobat itu siksa. Bertobat itu seolah-olah menderita. Tidak. Orang yang bertobat itu sebenarnya orang yang berbahagia. Mungkin dia pikir orang ini saya tidak bisa lagi misalnya nonton bioskop, tidak bisa mungkin nonton ini dan nonton itu, tidak bisa melihat ini dan itu, tidak bisa melakukan ini dan itu memang harus saya sendiri saja, bukan atas permintaan Tuhan, atas kehendak saya sendiri. Misalnya semua makanan di orang Kristen kita ini, di kebudayaan Kristen kita makan babi, anjing, kalau di sini lebih gila tikus, ular, kucing, mereka makan semua ya. Saya tidak makan lagi sudah puluhan tahun. Saya bernasar kepada Tuhan, saya tidak mau sentuh barang itu. Saya sering itu berada di warung kopi di kawan-kawan ini. Tapi saya tidak pernah makan biapong babi yang memang sangat enak di wilayah ini. Karena itu
dahulu dibawa budaya ini dari Cina, dan mereka punya kemampuan mengolah itu sangat bagus. Tapi saya tidak pernah menyentuh. Kenapa? Saya bertekad untuk mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan. Itu lebih penting dan lebih baik dari apapun yang saya bisa miliki. Jadi tolong, di YouTube saya ada doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Taruh foto istri Anda dan anak Anda di situ. Taruh. Anda juga yang mau dengar ini, tolong jika ada sesuatu dengan pasangan Anda dan anak Anda, taruh fotonya di situ dan ikuti doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Biasa efektif. Biasanya efektif. Tentu Anda harus imani. Banyak yang tertolong dengan cara ini. Banyak yang tertolong. Saya kira ini saja, Tuhan memberkati. Ya, dari Bapak Tautela. Terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Tuhan berkati selalu. Amin. Ya, terima kasih. Jaga hati Anda dan juga keluarga Anda agar tetap rukun. Berdoa agar tetap rukun. Dan juga memuliakan Tuhan. Saya kira ini saja. Terima kasih. Dan dari Ibu Tien Mujiyati. Shalom Bapak Pendeta, mohon doakan usaha warung rawon saya dan rumah tangga saya, utamanya suami saya, dan doakan saraf gigi saya kalau kambuh pusing sekali. Terima kasih. Ya Ibu, coba Anda masuk di WhatsApp saya, telepon sekarang. Di mesinnya telepon. Kan ada yang saya lihat, saya mau lepas energi itu kan. Masalahnya saya tidak tahu posisi hati Ibu bagaimana. Apakah Ibu siap? Ini yang orang tidak ngerti masalahnya. Pada kalanya kan kalau di radio itu saya suruh mereka, saya pernah tidak melayani SMS. Kenapa begitu? Karena semua orang main SMS. Bahkan untuk perkara yang remeh-temeh mereka SMS. Mereka kirim pesan. Saya bilang mulai sekarang, di radio saya bilang, saya tidak melayani pesan. Silakan Anda hubungi saya langsung. Untuk membuat kuasa Tuhan nyata, apakah Tuhan itu hidup atau mati, itu coba hubungi. Kalau Anda punya iman, Anda percaya sungguh kepada Tuhan, pasti Anda sembuh. Dan banyak sekali kesembuhan. Orang-orang stroke itu langsung jalan. Orang lumpuh langsung jalan. Bahkan lumpuh 4 tahun. Keliling Indonesia dia. Keliling Indonesia. Tidak selesai, dia kemari. Dan dia berjalan kembali dan sekarang sudah pulang ke Jakarta. Dia sudah pergi lagi untuk mencari nafkah di sana. Karena memang dia tinggal di sana. Nah, ini masalahnya. Iman. Saya menghargai Anda yang kirim pesan di kolom komentar. Tetapi kalau memang penyakit, sebaiknya Anda hubungi. Anda hubungi langsung saja. Ibu Tien ya. Ibu Tien ya, Anda angkat tangankan Anda atau pegang saja gigi Anda. Bagian saraf gigi. Di gusi biasanya itu Anda pegang dengan tangan kanan, kita berdoa. Anda juga yang bermasalah di gigi. Tuhan Yesus menjamah gigi, gusi, dan juga saraf gigi Anda dan menyembuhkan saat ini. Rasa sakit hilang, rasa nyeri hilang, dan saraf gigi normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Demikian rasa sakit hilang dan saraf gigi normal kembali. Gigi yang sakit sembuh, gusi yang bengkak turun, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kekasihmu ini untuk kedainya atau rumah makannya atau warungnya yang menjual rawon. Engkau berkati agar laris dan lancar dalam nama Yesus. Engkau berkati ia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Ibu Tien, silakan masuk di YouTube saya itu, kedua air putih. Caranya kalau Ibu jaga kedai itu, pagi-pagi itu Ibu pakai di wajah seperti pembersih wajah airnya itu. Ikuti dan setelah itu kocok 1 menit. Dan Ibu pakai di wajah itu sebagai pembersih wajah. Ini kalau di ilmu-ilmu dunia disebut seperti ilmu pelaris. Bukan. Karena semua ilmu-ilmu yang dari dunia yang dari sejahat itu berasal dari Allah. Asalnya dari Allah. Kemudian dia pecah misalnya dari aliran sungai itu seperti di sini ada Danau Tondano. Kemudian dia pecah beberapa cabang. Ada cabang sungai itu yang dasarnya kotor, airnya jadi keruh. Itu yang di iblis. Karena sifatnya telah berubah dari malaikat Allah menjadi pemberontak dan juga melawan Allah. Nah, tolong ikuti doa air putih untuk Anda juga yang mendengar ini, yang punya masalah dengan usaha pekerjaan, atau bahkan Anda tidak disukai orang,
Anda tidak disukai istri atau suami Anda, kurang disenangi, pakai air ini dengan iman. Di wajah Anda, pakai di wajah Anda. Saya kira ini saja, Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan bagi Anda yang telah mengalami jamahan Tuhan untuk memberikan kesaksian, baik itu lewat kolom komentar atau lewat WA atau Messenger, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Baik yang Anda mengalami jamahan lewat siaran langsung ini, ataupun ketika Anda menonton video dari Pastor Levan Takumansang yang ada di YouTube, mohon Anda mengirimkannya supaya menjadi berkat bagi orang lain dan memberikan informasi juga kepada orang yang mengalami hal seperti Bapak Ibu, mereka juga bisa dijamah oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, masuk dari telepon WhatsApp. Ya, shalom. Shalom, selamat sore. Ya, halo. Ya, dari siapa dengan siapa? Ya, dengan Bro siapa? Dengan Bro Yunus. Ya, apa yang mau didoakan? Ya, Bro Yunus, apa yang mau didoakan? Ya. Doakan dia lagi di sel. Kenakalan remaja. Bro, di YouTube saya itu ada 2 air putih. Iya. Ada 2 air putih, coba diikuti itu. Bikin, misalnya kalau di rumah ada tempat air itu, bikin di situ. Nanti dia juga kan minum itu. Anda angkat tangan kanan. Kemudian ada juga doa pengikatan pengusiran roh jahat. Ini juga jenis roh jahat. Anda taruh fotonya di situ. Dan ikuti ulang-ulang. Sampai dia mengalami perubahan. Bisa sangat cepat, bisa juga agak lambat. Tergantung iman Anda. Angkat tangan kanan Anda, saya mau berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Engkau jamah kekasih berhubungan dengan kenakalan anaknya, yaitu kenakalan anak muda. Engkau jamah anaknya dan proses dengan cepat untuk berubah dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan tolong kekasih-Mu yang demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, Bro, sudah saya doakan. Anda jangan lupa buka doa pengikatan pengusiran roh jahat dan taruh foto anak Anda di situ dan berharap dia bertobat. Kemudian ikuti doa air putih dan dia kasih minum air itu tanpa diketahuinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, dari Bapak Robert M. Tamauka. Shalom, selamat sore Pak Pastor Levran. Tuhan Yesus memberkati. Saya lagi siaran langsung ke teman yang lain. Ya, oke. Terima kasih banyak, Bro Robert. Ya, ini Bro Robert ini dapat dijadikan contoh. Beliau ini memiliki semangat yang gigih. Menginjil dengan cara dia bikin juga siaran langsung di sana, ikuti acara dan diberi kepada teman-temannya. Dan teman-temannya ini juga seperti laporan dari Bro Robert ini, banyak juga yang bukan Kristen. Kan Tuhan Yesus juga datang untuk semua orang yang percaya, tanpa memandang dia agama apapun juga. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong untuk masalah dan pergumulannya itu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, Bro Robert. Ya, dari Adrian Sinta Ungu Belan. Minta doanya Pak Pendeta buat anak saya yang selalu diganggu oleh mimpi buruk dan sering juga dia merasa sakit di dada
kena diguna-guna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda boleh hubungi saya sekarang langsung lewat telepon apa di Messenger atau di WA. Nah, coba saya juga mau kasih tahu, tolong buka di YouTube saya doa pengikatan dan pengisian roh jahat, dan anak Anda juga dengar di situ. Cuma kontrol, sebab dia kalau ikut doa ini reaksinya bisa muntah-muntah, bisa orang kejang-kejang, bisa orang itu terpental jatuh. Jadi Anda juga tolong awasi ada di situ. Ikuti doa ini berulang-ulang. Ikuti berulang-ulang. Sekarang mana anaknya? Pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan otak belakangnya dan juga dadanya. Anda bantu pegang kepala belakangnya dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah secara khusus. Engkau jamah dalam nama Yesus anak ini, dan lepaskan ia dari mimpi-mimpi jahat dan juga serangan roh jahat. Jamah di dadanya, yaitu di rohnya, di jantungnya jamah, dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, ada kesaksian dari Brur Yolan. Kesaksian saya yang saya alami setelah didoakan Pak Pendeta kurang lebih 1 bulan, ada benjolan di belakang saya yang harus dioperasi. Tapi setelah didoakan Pak Pendeta, jam 7 malam langsung pecah dan sekarang tidak ada lagi. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Bukan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, bukan saya. Saya hanya mendoakan Anda. Kuasa itu kuasa Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan muliakan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Alexia, selamat petang Bapak Pendeta, maaf lambat gabung, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Ya, ini Bro Alex ini dari Tawau, Malaysia. Ya, tapi beliau ini sangat rajin untuk mengikuti acara-acara rohani seperti ini. Saya juga ada kalanya mengarahkan beliau ini untuk hal-hal yang perlu bagi keluarga mereka. Ya, terima kasih Bro Alex, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Tien Mujiati, terima kasih Bapak Pendeta doanya. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Anda. Kalau ada yang kurang, Anda hubungi saya langsung di WhatsApp. Jam pelayanan saya biasa kalau waktu Indonesia bagian tengah, itu biasanya kalau malam jam 7 sampai jam 9. Jadi jangan Anda cari saya pagi hari atau siang. Kalau sore, kalau saya siap untuk berdoa, saya akan doakan. Kalau cari saya itu biasa malam. Saya akan berdoa, kirim saja pesan. Saya pasti hubungi Anda. Untuk Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara penonton, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik yaitu yang ada di kepala dan juga penyakit asam lambung atau gangguan pencernaan, dan juga jenis-jenis penyakit paru-paru, penyakit tulang, baik dia itu tulang keropos, sakit tulang, atau penyakit apapun juga itu di tulang, dan juga gangguan yang ada di rahim. Bapak Ibu saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang dengan nama channel PS Lefranta Kemansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bingung untuk membuka doa-doa dari video YouTube dari Pastor Lefran, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke profil dari YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Di situ ada Bapak Ibu saudara-saudari boleh menekan playlist. Di situ ada doa, dan di situ ada doa-doa yang telah disebutkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Stella Rumengan. Shalom Pak Pendeta. Kesaksian saya, waktu minta tumpangan doa pada saat itu, sakit batu ginjal lagi kambuh pada bulan Mei. Habis Bapak doakan terus
saran untuk mengikuti doa air putih selama 3 hari. Puji Tuhan, tidak sampai 3 hari saya merasakan kesembuhan sampai saat ini. Sungguh ajaib kuasa Tuhan. Saya sangat diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Stella. Ya, kuncinya doa itu Anda ikuti yang di YouTube itu dengan iman. Karena memang kalau tanpa iman, Anda itu bisa saja tidak terjadi sesuatu dengan Anda. Anda pikir seperti hambar. Kalau Anda punya iman, ikuti doa tulang yang bengkok pun akan jadi lurus. Kalau Anda punya iman, doa air itu, Anda berdoa, Anda ikuti, dan untuk kebutuhan Anda itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memang orang tidak terlalu paham dan tidak terlalu mengerti. Untuk kepentingan apa saja itu bisa. Untuk kepentingan apa saja itu bisa. Anda lakukan itu sesuai dengan iman. Begitu juga doa pengikatan roh jahat itu, pengikatan dan pengusiran roh jahat, itu sangat efektif untuk semua jenis serangan, santet dan juga mungkin yang kena pelet. Kalau kena pelet itu Anda boleh tambahkan juga, tolong minum air kelapa muda, ditaruh Anda pegang dengan 2 jari ini, di ujung-ujung ini, garam sedikit dengan tangan kanan maksudnya, dan taruh di air kelapa muda itu, dikocok, kemudian diminum. Untuk yang kena serangan pelet, biasanya yang bersangkutan tidak sadar, apakah orang tuanya atau temannya atau saudaranya itu tahu, lakukan yang seperti itu. Dan untuk doa air putih ini, sangat juga efektif itu untuk menjaga dan menghindarkan Anda dari serangan. Saya mendapat kesaksian dari seorang bapak yang di Toraja. Dia itu sakit-sakit terus sekeluarga. Dan dia ada waktu malam hari, dia putar doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Yang terjadi, dia dengar tetangganya itu setiap dia putar itu berteriak. Dia pikir hari pertama kebetulan, hari kedua sama juga. Setiap dia putar itu berteriak-teriak kesakitan tetangganya. Dan dia telepon saya bilang, ya dia ini yang kerjain. Karena setiap Anda memutar itu, video itu dia langsung kena serangan. Jadi sebenarnya, kalau ada orang-orang yang berniat jahat dan Anda tahu pasti, Anda taruh fotonya di situ. Di atas video itu Anda putar. Dan Anda akan lihat, putar berulang sesuai dengan iman, dan Anda akan lihat sesuatu terjadi. Saya juga dengar kesaksian dari Bandung, dari seseorang ibu. Dia lakukan itu dan memang itu fatal. Orang itu yang kerja itu fatal. Anaknya celaka langsung masuk rumah sakit. Dan dia berhenti melakukan hal yang jahat itu. Nah, ini Anda lakukan. Kita dalam kekristenan ini mungkin terlalu banyak berbicara tanpa bisa menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, Anda tolong. Mungkin saya pikir jangan-jangan di antara Anda ini ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Saya pikir semakin banyak, semakin baik, dan juga kalau bisa lebih dari saya, itu lebih baik lagi. Nah, saya mengharapkan itu. Jadi tolong Anda yang ikut doa-doa yang tadi itu, Anda harus imani. Dan mujizat pasti terjadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Pendeta, kami akan bertanya, ada kan dari yang didoakan seperti Ibu Diana, yang baru-baru ini kita naikkan di YouTube, dia mengalami gangguan roh jahat, dan saat dilayani lewat WA, dia mengalami kelepasan, tetapi ada sesuatu yang dia agak ragu, tetapi pada saat itu pendeta menjawab bahwa dia sudah tuntas. Ada kalanya kan orang sudah dilepaskan tetapi dia mendapat gugatan. Bagaimana supaya dia bisa melalui gugatan ini dan tidak terjadi lagi seperti yang terjadi pada Bapak Ferry yang mengalami radiasi yang telah kita masukkan di YouTube. Dia sembuh secara total, bengkak di pipinya langsung turun, dan sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagaimana dengan hal ini? Ya, itu masalahnya kan, ada kalanya kan kalau roh jahat, ibu ini kan waktu dia dengar doa pengikatan dan pengusiran roh jahat, dia rasanya berteriak langsung panas.
Seluruh badannya panas, panas sekali. Panas sekali. Jadi seperti ada api. Memang ini kan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Jadi langsung dia setelah itu dia langsung mulai tenang, bisa tidur. Dia berkeringat banyak sekali. Dan kemudian dia bisa tidur. Dia diganggu. Tengah malam itu diganggu. Nah, ini kan masalahnya. Kalau roh jahat tidak dikeluarkan, dia cari celah untuk masuk lagi. Itu pengajaran Tuhan Yesus tentang pembersihan. Rumah maksudnya yang telah dibersihkan, kemudian itu jadi kotor lagi. Biasanya roh-roh itu akan kembali. Rumah itu maksudnya pribadi. Pribadi kita. Kalau itu sudah dibersihkan, dikeluarkan roh jahat, kemudian kita itu lalai, menjadi kotor, itu maksudnya melakukan hal yang salah, yang tidak benar, itu bisa berbalik rohnya. Bisa berbalik rohnya. Jadi itu rohnya itu di luar, tinggal tenang saja. Tetap lakukan itu. Saya mengajarkan 2 kalimat yang sangat efektif tentang Tuhan Yesus telah menebus ibu itu. Tuhan Yesus telah menebus ibu, dan juga darah Yesus telah membasuh saya dari dosa dan juga dari kejahatan para roh, termasuk dari sakit penyakit. Nah, ini memang harus dilakukan dengan iman. Dengan iman. Dan memang dalam segala situasi yang terpenting adalah tenang. Semalam saya di jalan dari Manado ke arah Kawangkoan. Seorang ibu, namanya Ibu Linda di Sorong. Telepon saya, katanya perutnya di bagian bawah, di bawah pusat itu sakit sekali. Sakit sekali. Ya, saya layani. Karena ibu ini sangat sakit, saya walaupun di mobil saya layani saja. Saya layani, dan memang saya suruh dia imani. Percaya kuasa Tuhan bekerja di perut. Dan yang terjadi hanya 1 menit kurang lebih atau lebih sedikit, sakit perut yang sangat itu langsung hilang. Langsung hilang. Nah, ini kalau kita menghadapi keadaan-keadaan itu, jangan panik, tenang. Berdoa kepada Tuhan dengan tenang. Kalau Anda berdoa sambil panik, kuasa Tuhan itu tidak efektif. Anda harus tenang. Apalagi menyangkut serangan roh jahat, harus tenang. Hadapi dengan tenang. Saya tahu ada serangan. Saya tahu ada masalah. Saya tahu misalnya beberapa malam yang lalu ada roh jahat itu yang mengetuk pintu rumah. Saya tahu. Dan yang unik itu saya lihat itu bukan orang yang mau, saya lihat dianya yang di luar. Sering terjadi, saya lihat orangnya itu. Oh, ini orang ini ditawan roh jahat rupanya. Karena dosa-dosanya. Dan dia minta saya tolong. Saya bilang sudah selesai. Dengan orang itu mati kan sudah selesai. Kalau memang orang itu terlalu parah dan tidak mengenal Tuhan, mungkin saya bisa tolong. Saya pindahkan posisi kemana dia seharusnya. Habis kan kalau orang itu sudah mati, dia itu banyak. Dia kan waktu hidup itu dia tidak tahu. Setelah dia mati, matanya terbuka. Dia sudah jadi roh kan. Semua setan-setan itu dilihatnya. Dan dia lari ke sana kemari, lari ke sana. Karena memang selama hidup itu takut setan. Bayangkan kalau mati kemudian melakukan dosa itu mau lihat setan, takut. Terpaksa lari pontang-panting. Bersembunyi dalam rumah. Di rumah juga lihat ada setan. Di kamar juga setan. Kan jadi ketakutan. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu apapun itu, harus tenang. Berdoa dengan tenang. Kalau Anda ikut video itu di YouTube, Anda ikuti dengan tenang. Jangan panik. Kalau Anda panik, kuasa Tuhan itu jadi tidak efektif. Tidak bisa bekerja. Saya kira ini saja. Terima kasih. Ya, sebelum tutup saya akan membacakan kesaksian dari Bapak Alexia. Selamat petang Bapak Pendeta, terima kasih atas doanya selama ini. Bapak Pendeta, puji Tuhan, penyakit saya mulai sembuh atas doa Bapak Pendeta selama ini. Saya imani dan percaya Tuhan Yesus telah memakai Bapak Pendeta untuk menyembuhkan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Bro Alex, ini juga mirip Ibu Diana yang tadi yang dimaksudkan itu. Kena serangan roh jahat. Roh jahat itu pertama dalam dirinya, kemudian keluar dirinya. Jadi memang Bro Alex ini orangnya cukup gembira. Orangnya gembira. Jadi karena dia tidak murung, tidak muram, dia dapat mengatasi itu dengan baik sesuai petunjuk. Ya, Anda juga yang mendengar ini, kalau misalnya Anda juga punya masalah, Anda hubungi saya. Hubungi di WhatsApp atau ke telepon biasa. Cuma saya minta itu di malam hari, jangan pagi, jangan siang.
Saya itu sangat sibuk, banyak urusan. Saya kira ini saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah terberkati lewat pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan kami. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin memberkati pelayanan kami dengan mendonasi atau berpartisipasi, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu hipertensi, kolesterol, segala atau gangguan-gangguan yang dari kuasa kegelapan, dan juga penyakit jantung, asam urat, Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa tersebut yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga bisa PS.Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal menonton dan mengimaninya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita berjumpa lagi pada besok hari di jam 17.00 WITA. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp 0812-8855-9499. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor WhatsApp di 0812-8855-9499. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya melihat sesuatu di wilayah Sumatera. Saya tidak tahu tepatnya di mana. Anda yang di Sumatera, angkat tangan kanan Anda. Anda yang di Pulau Sumatera, Anda angkat tangan kanan Anda saat ini. Tolong juga Anda yang dari wilayah lain, arahkan tangan kanan Anda ke Sumatera. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus mau berdoa untuk masalah yang mau melihat di wilayah Sumatera. Engkau jama, dan roh ini, yaitu amarah, pandangan-pandangan amarah, aku perintahkan, aku hardik keluar dalam nama Yesus. Sailaim, roh jahat, engkau keluar dari ancaman-ancaman dari kekasih-kekasih Tuhan yang ada di wilayah Sumatera. Pandangan yang marah dan juga perkataan-perkataan yang gusar dari pribadi-pribadi yang di dalamnya memiliki kuasa dan kumparan roh jahat. Sanaya wasailaim, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Keluar dan berhenti di dalam nama Yesus. Segala angkara dan juga energi-energi perusak, pengacau, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jama dan berkati kekasih-kekasihmu yang ada di wilayah Sumatera, agar mereka menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Demikian untuk seluruh kekasihmu yang mengikuti pelayanan doa ini, yang langsung maupun kemudian yang tidak langsung. Engkau berkati yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda dan terima kesembuhan. Sekarang Anda mulai berpikir kuasa Tuhan masuk di bagian tubuh Anda, masuk di bagian-bagian tubuh Anda yang sakit, masuk ke dalam roh, jiwa, dan tubuh jasmani Anda, dan menyembuhkan sakit apapun juga saat ini. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang, dan penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Yang terikat, pegang dengan tangan kanan bagian yang bermasalah, engkau jama dan berpikir kuasa Tuhan masuk di tubuhmu saat ini. Api Tuhan masuk, api kesembuhan, api pelepasan masuk pada kekasih-kasihmu ini, dan melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga menjamah mereka yang bermasalah, angkat tangan kanan Anda. Masalah apapun juga engkau jama dan engkau campur Tuhan. Tolong engkau berkati mereka untuk masalah apapun juga. Jama dan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kekasih-kekasihmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Harapan mereka engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga beri mereka perlindungan, penjagaan, pemeliharaan
Jauhkan dari celaka bahaya yang buruk dan jahat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kekasih-kasihmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu menutup pelayanan ini. Mengucap syukur kepadamu dan mengembalikan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu menurut kuat kuasa Roh-Mu yang kudus atas kekasih-kekasih-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.